Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Yang gelap kau bukan Indonesia. Yang gelap kau bukan Indonesia. Waduh, Pak Luhut. Gini ya Pak Luhut ya, saya nggak apa-apa Bapak bilang kayak gitu. Tapi jangan sekali-kali Bapak ngomong kayak gitu di depan podcast Titik Kumpul, jangan. Di depan Kes Kakak Bos, jangan. Because that's fucking racist. Ada orang bilang, wah di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan gaftek kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Yang gelap kau bukan Indonesia. Yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini. Pak Luhut, gue gak kenal lu siapa, dan gue tidak peduli lu siapa. Karena buat gue tidak penting. Gue kasih tahu siapa first class di Indonesia. Nomor 1, para pejabat yang bisanya ngabisin duit rakyat. Nomor 2, para koruptor yang bisanya tipu sana, tipu sini, dan ngabisin duit rakyat. Nomor 3, para menteri yang bisanya ngabisin duit rakyat. Itu first class yang ada di Indonesia, Pak. Pak, kalau Bapak bilang orang-orang yang tinggal di luar negeri hanya jadi second class dan jadi pesuruh para kapitalis, lo salah, Cong. Gue tinggal di luar negeri, gue menikmati apa yang ada di sini dengan hasil kerja keras. Bukan berarti kita mengklasifikasikan dan menlevel-levelkan second class, first class. Kita tinggal di dunia yang sama, hanya negaranya yang berbeda. Dan di mata Allah, tidak ada first class, tidak ada second class. Ingat, Pak, sebelum Bapak menjabat menjadi seorang menteri, Bapak dulu pernah susah, Pak. Jangan jadi kacang lupa sama kulitnya. Ingat, Pak, air laut siapa yang ngegaremin? Udrut. Mahasiswa yang lakukan demo terkait kebijakan pemerintah yang kurang tepat, itu dibilangnya mahasiswa. Orang-orang yang kabur ke luar negeri karena nggak dapat pekerjaan di Indonesia, karena lapangan pekerjaan Indonesia itu sedikit, itu dibilangnya nggak nasionalis. Mereka lupa bahwa sebelum mereka jadi, mereka itu mohon-mohon buat dipilih sama rakyatnya. Giliran dikritik oleh rakyatnya, malah dibilang dasmu. Bilang, wah di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Ada yang tahu ini sesat pikir apa namanya? Logical fallacy jenis apa? Sepertinya Luhut terkena sesat pikir yang dinamakan tu quo qui, di mana lo membenarkan sesuatu yang salah hanya karena orang lain melakukan hal yang sama. Kalau ada maling bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri, walaupun yang bilang maling sekalipun. Sumanto bilang jangan makan orang, ya jangan, even yang bilang Sumanto sekalipun. Jokowi bilang jangan korupsi, ya jangan, even yang bilang Jokowi sekalipun. Gitu, dengerin ya Pak Luhut ya, Anda sesat pikir, jangan diulangin lagi. Nah udah gitu, dia juga bilang gini di event yang sama. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Waduh, Pak Luhut. Gini ya Pak Luhut ya, saya nggak apa-apa Bapak bilang kayak gitu. Tapi jangan sekali-kali Bapak ngomong kayak gitu di depan podcast Titik Kumpul, jangan. Di depan Kes Kakak Bos, jangan. Because that's fucking racist. Gue kira cuma mantan gue doang yang jago gaslighting, tapi ternyata negara juga hobi gaslighting sama rakyatnya sendiri. Kok bisa ya Wamenaker menanggapi isu hashtag kabur aja dulu dengan ya silahkan, kalau perlu nggak usah balik lagi. Hari ini Luhut menanggapi kritik Danantara dengan kalau mau perfect ke surga aja. Udah gitu demo Indonesia gelap dibilang kaulah yang gelap bukan RI. Terus juga waktu pelajar di Papua demo nolak MBG, Istana ngeluarin statement kayak gini, nggak usah segitunya, tinggal bilang kami nggak usah dikasih. Belum lagi pas kemarin ultah Gerindra kritik rakyat yang bilang kabinet gemuk, dijawab apa? Endasmu sama presiden kita sendiri. Ini bukan sekedar kata-kata kasar, ini adalah bentuk ketidakdewasaan dalam menghadapi kritik yang harusnya dijadikan bahan introspeksi. Gaslighting dari pemerintah ini bukan cuma meremehkan kritik, tapi juga usaha untuk memanipulasi persepsi publik. Mereka berusaha membalikkan kenyataan, mengarahkan kita untuk ragu terhadap masalah yang ada, bahkan membuat kita merasa bahwa kita yang salah. Ini adalah cara mereka untuk menghindari tanggung jawab dan menjaga loyalitas politik dengan menciptakan ilusi bahwa mereka benar dan kuat, meskipun kenyataannya mereka sedang menghindari
menghindari kesalahan dan perbaikan yang jelas-jelas perlu. Sikap semacam ini berakar pada ketidakmampuan dan ketidakberanian pemerintah untuk menghadapi kenyataan dan perbedaan pendapat. Inilah yang bahaya. Ketika kritik dianggap gangguan, bukannya masukan konstruktif, kita malah diajak untuk meragukan kenyataan. Ini bukan cuma gak sehat, tapi menghancurkan dasar dari demokrasi itu sendiri. Gokil ya, Indonesia Gelap udah berlangsung selama beberapa hari, diliput sama banyak media luar. Di Google Trend pencarian Indonesia Gelap naik terus, di Twitter juga kita trending terus dengan hampir 5 juta cuitan. Bahkan di TikTok kita juga trending. Trendingnya sama hashtag kabur aja dulu lagi. Gue hashtag yang sama-sama gak disukain pemerintah. Pantesan gitu di TikTok tuh narasinya lumayan absurd ya. Ngefitnah mahasiswa bagi-bagi duit sampai orangnya harus klarifikasi. Terus dikait-kaitin sama kasus Hasto. Which is kita gak peduli mau Hasto kayak gimana. Gak ada urusan. Sampai yang gak kalah gokil ngaitin mobil Hasto sama mobil pendemo. Yang kalau lu Google Lens tuh mobil bakal ketemu banyak. Demo di depan kejaksaan. Dipakai pendukung Ridwan Kamil demo. Dipakai kepala sekolah demo. Karena itu mobil template aja buat demo. Punya kelebihan speaker banyak. Mau dipakai siapapun juga bisa. Ya dan lain sebagainya lah. Bunyi-bunyi kecil aja. Terus beberapa influencernya juga jadi sangat-sangat produktif. Hari bisa 3 kali upload, 5 kali upload, nge-live dari pagi sampai malam buat mendiskreditkan mahasiswa atau gerakan ini. Kata gua mah istirahat bang. Sepanik itu ternyata ya. Tapi terlepas dari itu semua, thank you teman-teman yang sudah kawal Indonesia Gelap. Kita ramaikan di berbagai platform, khususnya di TikTok ya. Boleh deh mention gue kalau ada postingan-postingan Indonesia Gelap, gue bakal repost. Walaupun gue bukan admin Gerindra ya. Betul Pak, kami yang gelap. Masa depan kami, rakyat-rakyat Indonesia yang biasa, masyarakat biasa yang gelap memandang masa depan kami. Bagaimana pengangguran semakin bertambah, lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan tempat yang layak dan tidak mendapatkan pembayaran yang layak ketika mereka bekerja. Beda dengan negara-negara lain. Mungkin Bapak mendapatkan privilege dengan para pejabat-pejabat lain, jadi tidak merasakan apa yang kami rasakan. Mungkin empati Bapak sudah mati. Mungkin sense of crisis dari Bapak sudah tidak ada. Kami yang merasakan, Pak. Bagaimana kami kesulitan dan saudara-saudara kami semuanya mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi yang di atas malah berpesta pora. Kekayaan Bapak terutama naik begitu tajam ketika menjadi pejabat. Seolah-olah menjadi pejabat adalah bagaimana menumpuk kekayaan itu sendiri. Jadi Bapak jangan sombong untuk saat ini. Karena apa? Karena kami yang merasakan. Para pejabat-pejabat seperti Bapak yang tidak akan merasakan karena empatinya tidak ada. Atau mungkin jangan-jangan tidak punya hati nurani Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah video pidato dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, di mana dalam pidato tersebut beliau sempat menanggapi soal isu-isu yang sedang viral di kalangan masyarakat, yaitu mengenai kabur aja dulu dan juga Indonesia Gelap ya. Dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa ya kalau soal kabur aja dulu, soal masalah pekerjaan di negara manapun yang namanya masalah pekerjaan itu pasti ada, entah itu di Cina, Australia, di Amerika, ya yang namanya masalah pekerjaan tuh pasti ada. Tetapi yang namanya kekurangan lapangan pekerjaan ya menurut Pak Luhut ini itu tidak benar adanya ya. Dan juga beliau merespon soal Indonesia Gelap itu dengan mengatakan kata-kata yang waduh kurang bijak lah sebagai seorang pejabat publik. Beliau malah mengatakan Indonesia itu tidak gelap, yang gelap itu kamu. Itu kan sebuah perkataan yang sangat kurang etis lah ya, yang dikatakan oleh pejabat publik, apalagi sekelas Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sudah lama, sudah berpengalaman menjadi pejabat publik, baik di pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Harusnya kan bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi berbagai isu-isu, berbagai keresahan di masyarakat, atau setidaknya ya meresponnya dengan memberikan jawaban yang menenangkan atau memberikan semangat dan juga memberikan harapan, bukan malah seolah-olah mengejek ataupun seolah-olah kayak kelihatan marah gitu ya. Padahal kan ini kritik dari masyarakat untuk pemerintahan agar pemerintah ini bisa berbenah, agar pemerintahan Pak Prabowo ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Bukannya malah mengatakan hal-hal yang tidak
pantas dikatakan seorang pejabat publik seperti di dalam pidato tersebut. Masa seorang Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia itu tidak gelap, yang gelap itu kau. Itu kan padahal kan sudah sangat terang benderang dan jelas sekali ya apa yang dimaksud dengan Indonesia gelap itu. Para buruh-buruh pabrik, para karyawan pabrik yang di PHK itu kan membuat Indonesia menjadi gelap. Biaya UKT untuk kuliah meningkat, itu kan membuat Indonesia gelap. Presiden Prabowo berpidato meneriakan hidup Jokowi, itu kan membuat Indonesia gelap. Padahal banyak sekali hal-hal ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuat Indonesia gelap itu memang benar adanya. Harusnya sebagai orang yang berada di pemerintahan, Pak Luhut ini ya dengan lapang dada mau menerima kritikan tersebut dan menanggapinya dengan bijaksana. Tidak perlulah mengeluarkan atau berstatement dengan kata-kata seperti itu. Sudah presidennya mengatakan endasmu, ini orang di kabinetnya juga ikut-ikut mengatakan kau yang gelap. Ini kan pemerintahan macam apa ini? Isinya kok orang-orang berkata kasar semua. Jadian jika seandainya nanti ke depannya para masyarakat atau para pengkritik ini mulai menggunakan kata-kata kasar, ya jangan salahkan orang-orang yang mengkritik, karena pejabat-pejabat publiknya, orang-orang di pemerintahannya juga menanggapi isu-isu masyarakat dengan kata-kata kasar kok. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal tanggapan ataupun statement dari Pak Luhut ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.